Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menerima dana bagi hasil minyak dan gas hasil bumi migas sebesar kurang lebih 600 miliar yang dibagikan langsung kepada 6 kabupaten pada Senin tanggal 20 Februari tahun 2023. Keenam kabupaten yang mendapatkan dana bagi hasil gas bumi atau DBH migas diantaranya Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang diserahkan langsung oleh penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Muhammad Musaat saat menggelar konferensi pers mengatakan bahwa pada pagi ini saya bersama-sama dengan penjabat Bupati Provinsi Papua Barat Daya kami berkumpul dan dihadiri dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk membicarakan beberapa hal yang penting dan strategis untuk percepatan pembangunan. Selamat siang, wartawan yang saya hormati. Saya bersama-sama dengan para bupati, pejabat bupati, dan pejabat wali kota sewilayah Provinsi Papua Barat Daya. Hari ini kami berkumpul juga dihadiri oleh Kabir Bendara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi kami berkumpul untuk membicarakan beberapa hal agenda yang penting, strategis untuk percepatan pembangunan Papua. Jadi kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, yaitu ada Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, dan juga Kota Sorong. Hal yang pertama yang kita bicarakan hari ini adalah terkait dengan pembagian DBH, dana bagi hasil minyak dan gas dalam rangka Otsus. Jadi Otsus itu ada 3 sumber pendanaan. Yang pertama itu bagi hasil migas, kemudian yang kedua adalah dana yang besarnya 2,25% setara daun nasional, dan yang ketiga ada yang namanya dana tambahan infrastruktur. Akibat Otsus maka ada hak dari provinsi, kabupaten kota di wilayah Papua pada umumnya, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya, untuk mendapatkan tambahan dana itu. Untuk DBH, dana bagi hasil minyak dan gas, kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lain berlaku di provinsi lain, minyak itu 15% berbanding 85%. 15% adalah daerah dan 85% pusat. Tapi karena kita ada undang-undang Otsus, maka pembagiannya adalah 70% daerah dan 30% pusat. Itu untuk minyak. Untuk gas juga begitu, berlaku 20% daerah, 80% pusat. Tapi karena ada Otsus di Papua pada umumnya, termasuk yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini, 70% daerah dan 30% pusat. Karena itu hari ini selaku PJ Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, saya diberikan amanah wewenang untuk membagi dana sumber daya alam yang kita miliki itu, DBH, dana bagi hasil itu, kepada kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Apa yang dikelola itu, yaitu tadi minyak dan gas, daerah penghasilnya adalah Kabupaten Sorong. Tetapi juga undang-undang, peraturan perundang-undangan yang ada mengisyaratkan juga bahwa selain daerah penghasil juga harus dibagikan kepada daerah-daerah penyangga, ya, yaitu ada 4 kabupaten dan 1 kota.
kita juga sudah sepakat dengan berbagai pertimbangan untuk kebersamaan dan juga untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya ini, maka daerah penyangga itu kita bagi sama semua, bagi rata, ya. Kecuali tadi daerah penghasil tadi, sehingga hari ini SK pembagian DBH itu sudah saya selaku pejabat gubernur Provinsi Papua Barat Daya sudah menyerahkan kepada Bupati Raja Ampat, Bupati Sorong Selatan yang diwakili tadi oleh Pak Keuangan, kemudian PJ Bupati Sorong, PJ Bupati Tamtau, PJ Bupati Maibrat, dan juga PJ Wali Kota Sorong. Jadi sudah kita percepat pembagiannya sehingga tidak lagi menjadi beban. Selaku gubernur, sebenarnya saya bisa juga menahan misalnya, ya, menyerahkan sedikit-sedikit ke teman-teman ini, tapi itu tidak kita lakukan karena tadi dasarnya dengan kebersamaan. Kemudian yang kedua, komitmen kita sama-sama percepatan pembangunan. Jadi semua kita serahkan hari ini sesuai dengan SK yang sudah saya tanda tangani, sehingga Kabupaten Sorong bisa dapat 300-an miliar, sementara masing-masing kabupaten kota yang ada di wilayah penyangga itu rata-rata 46 miliar. Dana ini, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, diketahui oleh semua pihak, sudah diatur penggunaannya, ya, terutama untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk infrastruktur, dan juga untuk bantuan pemberdayaan. Ya, jadi sudah jelas pengaturannya, sehingga nantinya ini akan dimanfaatkan untuk bidang-bidang yang sudah ditetapkan tadi. Ya. Kita bersyukur karena di wilayah sini ada sumber daya itu, minyak dan gas. Kemudian harga dunia minyak dan gas itu naik, berarti angka itu juga akan bertambah. Oleh karena itu, kita juga sepakati karena ini juga menjadi hak dari rakyat kita, maka saya juga sudah mengarahkan dan teman-teman sudah sepakati untuk kita akan melakukan juga program-program untuk menjadi program prioritas kita yang bersifat quick wins yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ya, oleh karena itu ada beberapa program quick wins yang harus kita tangani. Yang pertama itu terkait dengan pendidikan dokter dan dokter spesialis. Ya, kita tahu di sini ada Fakultas Kedokteran UNIPA yang tadinya itu didukung oleh Provinsi Papua Barat, karena sekarang ada Provinsi Papua Barat Daya dan lokusnya ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, maka kita bersepakat juga untuk kita tidak tinggal diam, tapi kita akan ikut mendorong, ya, mengembangkan program itu. Ya, tidak hanya dokter yang ada di sini, tapi juga dokter spesialis, ya, untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi sekaligus juga untuk membesarkan fakultas yang sudah ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong. Yang kedua, kita juga melaksanakan arahan Presiden, ya, bagaimana untuk memastikan kita harus menekan angka stunting. Makanya program quick wins kita bersama nanti adalah jaminan 1000 hari kehidupan. Ada program yang akan memberikan jaminan sejak ibu itu mengandung sampai 9 bulan melahirkan dan sesudah 2 tahun sesudah kelahiran. Itu akan menjadi perhatian pemerintah kita, provinsi maupun kabupaten kota, ya, untuk memastikan jaminan itu. Jadi ketika dalam kandungan, ya, kita akan menggunakan posyandu yang ada itu untuk memastikan
kandungannya terpelihara dengan baik. Jadi pada saat malam dia harus diberikan tambahan isi ibunya supaya anaknya bagus ya. Tetapi juga sesudah melahirkan, ketika lahir juga harus nakes. Sehingga nanti kalau yang tinggal jauh-jauh ada program seperti kita bangun rumah singgah yang dekat dengan. Jadi kalau sudah 9 bulan dia harus didatangkan dekat-dekat di puskesmas atau di rumah sakit ya, sehingga dia bisa ditolong ketika melahirkan, sehingga dijamin tidak akan meninggal ibu dan anaknya. Dan sesudah lahir ya, ada semacam bersalin kit begitu ya, yang diberikan 1 bulan dia bisa tapi 2 tahun tetap dipantau melalui posyandu yang ada ya, untuk memastikan anak-anak kita itu tidak stunting. Bahkan ibu-ibu PKK provinsi dan nanti PKK kabupaten kota akan mengembangkan yang namanya rumah gizi. Ya. Jadi yang stunting akan dipantau dan diberikan gizi yang cukup sehingga tidak tambah banyak yang stunting, dan yang stunting bisa segera meninggalkan stunting itu. Kemudian ada juga program kita yang kita sepakati bersama nanti yang namanya program P2. Ini jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Jadi setiap orang tua kita yang usianya 65 tahun ke atas itu akan diberikan bantuan tunai ya, 250.000 per bulan, 150.000 ditanggung sama provinsi, 100.000 ditanggung sama kabupaten kota. Ya, jadi kalau ada bapak dan mama kita yang masih tinggal dengan kita di rumah, ya, yang usianya di atas 65 tahun, maka pemerintah akan memberikan dia tiap bulan 250.000 per orang, sehingga kalau masih ada suami istri yang masih usia lanjut itu bisa akan mendapat 500.000 1 bulan. Dengan tadi kita bersama provinsi dan kabupaten kota, karena ini kepentingan bersama sehingga kita juga bersepakat untuk bersama-sama mengembangkan program ini. Kemudian yang berikut adalah untuk pemberdayaan ekonomi OAP, anak-anak muda OAP. Kita juga sudah bekerjasama dengan Bank Papua akan memberikan kredit lunak tanpa bunga 1 sampai 10 juta, bunganya ditanggung sama pemerintah. Ya. Jadi pemerintah provinsi akan menanggung bunga pinjaman yang dipinjam di Bank Papua. Dan Bank Papua tidak hanya memberikan pinjaman, tapi juga melakukan pembinaan, pendampingan terhadap anak-anak muda kita, sehingga mereka nanti bisa melakukan usaha dengan baik dan kemudian bisa mandiri, ya, karena punya usaha. Sehingga tidak semua berpikir tentang menjadi PNS atau menjadi politisi saja, tapi juga harus ada anak-anak Papua yang bergerak di bidang ekonomi. Diharapkan yang tidak dijangkau sama provinsi nanti bisa dilakukan oleh Bupati Wali Kota. Ya. Tapi intinya semangat kita sama bahwa kita ingin ada sesuatu yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain program-program besar kita ya di bidang infrastruktur ya yang mencakup 5 hal penting: transportasi, telekomunikasi, air bersih, kemudian energi listrik, dan juga sanitasi. Ini program-program yang sudah kita canangkan dan harus kita laksanakan. Oleh karena itu sekali lagi bersama dengan para bupati dan wali kota ini kita bergandengan tangan. Program ini adalah program bersama, kita saling mendukung karena tidak ada pembeda antara provinsi dan kabupaten kota. Kita semua sama, kita semua pemerintah. Tugas pemerintah itu 3: melayani, membangun, dan memberdayakan masyarakat. Jadi sama, tidak ada bedanya. Tidak ada provinsi punya tugas beda,
kabupaten kota punya tugas beda, kita semua punya tugas yang sama. Ya, dan untuk itu semua juga kita didampingi juga oleh Kanwil Perbendaharaan dari Kementerian Keuangan, sehingga nantinya semua proses-proses itu bisa lancar dan masyarakat bisa merasakan bahwa kehadiran provinsi ini memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Saya kira itu, kalau ada yang bertanya bisa ke saya, bisa kalau bertanya langsung ke para bupati, wali kota, silakan 1-2 orang. Di dalam ketentuan itu 20% ya. Kemudian infrastrukturnya khusus DBH ya. Jadi berbeda dengan yang otsus. Kalau yang otsus itu yang 2% sedangkan daun nasional, itu pendidikan harus 30%. Ya, kesehatan 20%. Infrastruktur itu 20%, ekonomi karena bagi hasil itu pendidikannya itu 20%, kemudian kesehatannya 10%, infrastrukturnya 40%, kemudian yang tadi saya bilang bantuan sosial untuk masyarakat ya itu 20%. Jadi hanya ada 10% ya, hanya ada 5% yang menjadi direktifnya bupati dan wali kota dan gubernur. Ya, jadi semua sudah terbagi. Itu bisa yang lain 5% saja, tapi semua harus digunakan untuk pendidikan sekian. Ya, tapi saya ingin garis bawahi, pendidikan bukan hanya kita bicara pendidikan formal. Ya, jadi bukan hanya di bawah dinas pendidikan, tapi pendidikan pada umumnya, urusan pendidikan. Ya. Urusan pendidikan itu bisa formal, bisa juga informal, bisa juga non formal. Jadi pendidikan di teman-teman di pemuda olahraga misalnya bikin pelatihan, itu juga pendidikan. Ya. Ada teman-teman di sosial yang mengajak adik-adik yang highball, ya, dibina, itu juga bisa masuk pendidikan, bisa masuk kesehatan juga. Ya, jadi mari kita lihat dalam konteks yang luas, jangan disempitkan mata pendidikan seakan-akan hanya orang sekolah saja, kampus saja yang pendidikan, tapi tidak. Ya, pendidikan informal, BLK segala macam itu juga pendidikan juga. Ya, pendidikan vokasi yang sekarang dikembangkan itu juga pendidikan. Begitu ya, jadi sudah ada itunya semua. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Taufan Yusuf mengabarkan.